Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nabila Rahman dengan NIM 1237315. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis dan juga mensimulasikan rangkaian integrator dan diferensiator menggunakan software LTSpice. Baik, di sini saya akan menjelaskan operational amplifier. Setelah kemarin menjelaskan 4 jenis operational amplifier, yaitu ada penguat inverting, penguat non-inverting, lalu operational op-amp adder, dan juga subtraktor. Selanjutnya ada nih namanya rangkaian integrator dan diferensiator. Mengapa disebut sebagai rangkaian integrator? Karena hasil dari V outputnya itu sama dengan integral dari V input. Kemudian kenapa disebut sebagai rangkaian diferensiator? Karena V outputnya sama dengan hasil dari penurunan V inputnya. Yang pertama saya akan membahas tentang rangkaian integrator. Rangkaian integrator ini mirip sekali dengan penguat op-amp penguat inverting. Rangkaiannya hampir sama, jadi negatifnya terhubung dengan V input. Tetapi di sini terdapat kapasitor. Kalau kemarin terdapat resistor, di sini ada kapasitor. Maka rumusnya juga akan berbeda. Untuk op-amp yang ideal, VA sama dengan VB sama dengan 0 karena terhubung dengan ground. Maka hukum Kirchhoff satunya sama menjadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang I masuknya ini, yang keluarnya yang ini. V input dikurang VA dibagi R sama dengan IC. IC ini adalah arus ini. Arus kapasitornya. Kemudian kita akan berfokus pada kapasitornya. IC sama dengan dq per dt, yang mana dq adalah dCV dikurang dt. Kemudian IC sama dengan, karena C nya itu tetap, makanya kita keluarkan. Kemudian kita turunkan V nya, d VA min V output dibagi dt. Kemudian hasilnya itu menjadi V in dikurang VA dibagi R CD VA dikurang V out per dt. Karena VA nya itu sama dengan 0, jadi V in dibagi R sama dengan negatif C dV out per dt. dV out per dt sama dengan min 1 per RC V in. Kemudian untuk menghilangkan D nya kita bisa integralkan dan didapat seperti ini. V out sama dengan min 1 per RC di integral dari V in dt. Ini adalah persamaan integrator. Selanjutnya ada rangkaian diferensiator. Rangkaian diferensiator ini seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa hasil outputnya itu sama dengan penurunan dari inputnya. Jadi ini adalah input, kemudian ini adalah outputnya. Untuk op-amp ideal, VA sama dengan VB, karena VB nya itu sama dengan 0, maka karena VB nya itu terhubung dengan ground yang mana sama dengan 0, maka VA nya juga akan menjadi 0. Sesuai hukum Kirchhoff 1, sigma IM sama dengan sigma IK, maka IC nya sama dengan VA min V out dibagi R. Kemudian kita berfokus pada arus kapasitornya. IC sama dengan dq per dt, dCV per dt. IC sama dengan CD V in dikurang VA, V in dikurang VA, ini V in dikurang VA, kemudian dibagi dt, sehingga kita gabungkan. Kita sudah dapat IC nya, kemudian kita masukkan IC di sini. CD V in min VA per dt sama dengan VA min V output, maka didapatkan hasil V outputnya seperti ini, min RC d in per dt. Nah, ini adalah persamaan diferensiator. Baik, di sini saya akan mensimulasikan rangkaian integrator.
Mula-mula kita akan membuat rangkaian terlebih dahulu dengan menghubungkan resistor, kapasitor. Setelah itu dihubungkan dengan tegangan atau voltage, sumber tegangan, dan di sini. Lalu kita hubungkan dengan komponen utamanya, yaitu op-amp. Setelah itu kita hubungkan dengan ground dan juga ground di sini. Lalu kita hubungkan menggunakan wire. Setelah itu kita ubah nilai tegangan resistor, kapasitor, ubah op-amp dan juga tegangan atau voltage di sini. Selanjutnya kita akan memasukkan include LM741-nya karena di software LTSPICE ini tidak ada dan sudah saya download juga. Setelah itu kita akan mengganti nama op-amp ini menjadi LM741. Sebelumnya sudah saya cek di notepad. Kemudian ya di sini kita tambahkan Vout. Setelah itu kita akan mencoba klik run. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya cukup 10 milisecond. Kita cek nilai tegangan di sini sebesar minus 1 volt sampai 1 volt. Kemudian kita juga akan add outline, cek tegangan yang ada di outputnya. Ternyata seperti ini, berada di kisaran 13,908 volt dan juga 13,928 volt. Kita bisa ubah nilai di sini menjadi mikro. Kemudian kita klik run, didapat hasilnya berada pada kisaran 13,59 dan juga berada pada kisaran 13,59 dan juga 13,95. Dan ketika kita ubah ke mikro, dia hasil dari gelombangnya itu sinusoidal, sama seperti yang ada di bawah. Lalu ini gelombangnya terdapat pergeseran seperti yang kita lihat. Gelombang awalnya itu harusnya seperti ini dan outputnya itu seperti ini. Terdapat pergeseran antara ketika di sini lembah, di sini belum mencapai lembahnya, di sini puncak, di sini belum tidak pas gitu gelombangnya. Lalu kita akan ubah ke nano juga.
Coba untuk ubah ke nano. And bagaimana hasilnya? Oh, ternyata berada pada kisaran antara 15 volt sampai minus 15 volt dan 15 volt. Dan bisa kita lihat bentuk kurvanya itu seperti ini hasilnya. Lalu kita kembalikan ke mili lagi dan klik run seperti ini. Bisa kita zoom, berada di antara 13,919 dan juga 13,930 pada puncaknya itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi dari rangkaian diferensiator. Setelah saya buat rangkaiannya seperti ini, jadi perbedaan antara integrator dan juga diferensiator itu berada pada kapasitor dan resistornya. Ketika integrator itu V inputnya dihubungkan dengan resistor, kemudian outputnya itu dihubungkan dengan kapasitor, sedangkan integrator inputnya itu terhubung dengan kapasitor dan V outputnya terhubung dengan resistor. Selanjutnya kita akan klik run. Sudah ada 2 di sini. Kemudian kita akan cek nilai dari V inputnya. Mula-mula itu kapasitornya 1 mikro dan resistornya 1K. Ini untuk nilai dari inputnya yang hijau. Kemudian kita akan cek nilai outputnya. Bisa kita lihat gelombangnya itu awal-awal terdapat noise, bentuknya seperti ini, kemudian kesananya mulai stabil. Jadi yang biru ini outputnya. Selanjutnya kita juga bisa nih kita ubah nilai dari kapasitornya. Kapasitornya kita ubah jadi 1 mili. Apa yang akan terjadi? Oh, bentuknya seperti ini. Nah, ya bentuknya seperti ini. Jadi ini kita menggunakan waktu 100 milisecond. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita juga bisa ubah jadi nano kapasitornya, jadi 1 nano. 1 nano, kemudian klik run. Oh, bentuknya seperti ini. Dia berada pada kisaran min 6 dan juga 6 volt. Kemudian di awal-awal min 1 sampai 1 volt, karena ini sesuai dengan apa yang kita atur sebelumnya. Lalu kita juga bisa mengubah nilai resistornya. Kita coba untuk variasikan nilai resistornya. Klik. Bentuknya seperti ini. Nilai dari outputnya berada pada kisaran 0,6 dan juga 1,4. Lalu kita kembalikan lagi menjadi 1K. 1K, tapi saya ingin ubah nilai waktunya, stop time. Ini 1 milisecond, 10, 1, kita coba 1 dulu, 1, wah seperti ini, 1 milisecond. Kemudian kita ubah lagi, dan 10, coba kita klik run. Nah,
bentuknya seperti ini jika 1 nano. Nah, kita lihat bahwa di awal-awal ini terdapat noise. Di sini terdapat noise. Di sini masih terdapat noise, tapi untuk gelombangnya itu sendiri sudah sinusoidal bentuknya. Jadi ini adalah inputnya yang warna hijau, kemudian yang warna biru ini adalah outputnya. Bisa kita lihat bahwa untuk fasenya itu sendiri tidak tepat antara puncak dan lembahnya. Ini input seperti ini, puncaknya di sini, kemudian pada outputnya belum sampai puncak, lembahnya di sini, outputnya belum sampai lembah. Terdapat pergeseran pada gelombangnya. Baik, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.